Hai YouTubers, seperti yang kita ketahui bahwa pabrik adalah suatu bangunan industri berukuran besar di mana para pekerja mengolah suatu produk menjadi produk lainnya. Selain itu, pabrik juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengkonsentrasikan sumber daya seperti pekerja, modal, dan mesin industri. Namun beberapa waktu lalu, sebuah majalah terkenal berhasil merilis sebuah daftar tentang pabrik-pabrik terbesar di dunia. Hal ini membuat pabrik-pabrik tersebut mengukuhkan diri mereka sebagai bangunan industri terbesar yang pernah ada. Dan berikut adalah daftar pabrik raksasa terbesar di dunia. Pabrik Boeing. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata pabrik dari pesawat Boeing memiliki ukuran yang luar biasa besar dan luas. Bahkan ukuran pintu-pintunya bisa seluas lapangan sepak bola profesional. Selain itu, gedungnya sendiri bisa menampung sebuah Disneyland yang dilengkapi dengan tambahan luas 5 hektar lagi untuk lapangan parkir. Dengan ukuran seluas 39,8 hektar dan volume 13,3 juta meter kubik, tidak heran jika pabrik pesawat terbang tersebut tercatat sebagai bangunan terbesar di dunia versi Guinness World of Records. Salah satu pemandu tamu di pabrik tersebut mengatakan bahwa bangunan itu sedemikian besarnya sehingga memerlukan ventilasi yang memadai untuk mencegah terbentuknya awan hujan di dalamnya. Diketahui bahwa pabrik berukuran raksasa itu awalnya dibuat untuk membangun sebuah pesawat terbang, mengubah sejarah. Namun sampai hari ini, masyarakat masih dapat menyaksikan fasilitas pembuatan pesawat-pesawat badan lebar Boeing, yakni 747, 767, 777, dan 787 Dreamliner. Pabrik sapi. Sejauh ini puluhan ribu sapi berhasil diternakan secara alami di peternakan Rangers Valley, Australia, dan lebih dari 32 ribu sapi diberi pakan khusus hingga siap disembelih secara halal. Diketahui bahwa dengan luas 4.500 hektar tersebut puluhan ribu sapi diternakan dengan metode alami. Disebut alami karena Rangers Valley tidak memakai bahan kimia dalam metodenya, seperti suntik hormon pada proses pemeliharaannya. Alex dan Holzem Sabaik, selaku Business Development Manager Mina and Southeast Asia Rangers Valley, menjelaskan bahwa sapi yang ada di peternakan tersebut diberi makan 70% gandum atau wheat dan 30% barley. Selain itu, rasionya juga harus tepat karena akan mempengaruhi kualitas daging pada sapi tersebut. Diketahui bahwa proses pencampuran pakan dilakukan dengan mesin sehingga dalam 1 jam bisa menghasilkan 40 ton dan tidak heran mengingat tiap sapi di peternakan tersebut umumnya diberi 22 kg pakan per hari. Dari puluhan ribu sapi yang ada di Rangers Valley, semuanya terpantau karena setiap sapi akan diberi penanda di bagian telinganya. Informasinya berupa nomor yang mencakup nomor hewan sebagai individu, nomor grup hingga berat badan sapi saat masuk ke peternakan tersebut. Saat ini Rangers Valley mungkin menjadi salah satu peternakan sapi hitam terbesar yang ada di dunia. Pabrik mobil VW. Volkswagen berhasil menghidupkan lagi pabrik utamanya yang terletak di wilayah Wolfsburg, Jerman. Diketahui bahwa pabrik tersebut sudah berdiri sejak zaman Perang Dunia. Saat dibuka kembali, pabrik VW di wilayah Wolfsburg melakukan banyak perubahan sistem kerja. Pihak VW menerapkan 100 aturan kerja baru untuk seluruh karyawannya demi mencegah mereka dari paparan virus corona, dan aturan tersebut termasuk menempelkan 8.000 poster peringatan dan anjuran di banyak sudut pabrik. Pada awal pembukaan, pabrik ini hanya akan memperkerjakan satu shift yang berjumlah 8.000 karyawan. Padahal sebelum munculnya virus corona, jumlah satu shift pada pabrik tersebut mencapai 20.000 pekerja. Selain itu, pabrik VW ini juga memberlakukan pengurangan jam kerja karyawan, sementara pergantian pekerja di masing-masing bagian dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak harus saling bertemu atau bersesak-sesakan di lokasi. Diketahui bahwa ini merupakan pabrik terbesar di dunia dan luasnya mencapai 65 km persegi. Dalam pabrik tersebut total ada 63.000 orang yang bekerja dan setiap hari ada 3.500 mobil yang berhasil diproduksi. Karena sangat luas, pabrik ini dihubungkan oleh jalanan total sepanjang 75,6 km dan rel kereta sepanjang 59,5 km. Gigafactory Tesla. Pabrik Tesla yang dikatakan oleh pemiliknya sebagai mesin pembuat mesin senilai 4,5 miliar USD atau setara 64 triliun rupiah, terletak di luar Reno, Nevada, Amerika Serikat, adalah tempat Tesla memproduksi paket baterai untuk sedan Tesla Model 3.
Selain itu, pabrik tersebut juga membuat produk penyimpanan energi lainnya. Diketahui bahwa baru sekitar 30% dari keseluruhan pabrik ini yang berhasil dibangun, dan jika proses konstruksi tersebut selesai, Gigafactory ini bisa menjadi bangunan terbesar yang ada di dunia. Gigafactory Tesla yang buka sepanjang waktu ini memiliki sekitar 7.000 karyawan. Meski begitu, 90% dari kegiatan di pabrik tersebut dilakukan oleh mesin otomatis. Pabrik Samsung. Pihak Samsung berhasil meresmikan sebuah pabrik ponsel terbarunya di wilayah India yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Diketahui bahwa pabrik ini dikatakan sebagai pabrik ponsel terbesar yang pernah ada di dunia. Pabriknya sendiri berlokasi di kota Noida, yaitu sebuah kota satelit dari ibu kota India, New Delhi. Selain itu, kapasitas produksi pabrik ini juga disebut-sebut dapat mencapai 120 juta unit ponsel setiap tahunnya. Di pabrik tersebut, Samsung akan memproduksi ponsel entry level yang harganya di bawah 100 USD sampai ponsel flagship seperti Galaxy S9. Keberadaan pabrik Samsung di India sepertinya tidak lepas dari program Make in India yang digeber oleh Perdana Menteri India sendiri, yaitu Modi. Di program ini, sejumlah produk dalam beberapa kategori mendapat pajak khusus jika diimpor dari luar negeri. Hal ini membuat banyak pabrikan mendirikan pabriknya di India agar tidak terkena skema pajak tersebut. Pabrik ayam Faki Poultry. Sejauh ini, Faki Poultry Farms adalah peternakan ayam terbesar di dunia yang dimiliki oleh perorangan, dan pabrik tersebut terletak di wilayah Jeddah, Saudi Arabia. Pemilik dan pendiri dari pabrik tersebut yang bernama Abdul Rahman Faki mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan proyek ambisius berupa investasi 3 miliar rial atau sekitar 9,7 triliun rupiah untuk meningkatkan kapasitas produksinya selama 5 tahun. Diketahui bahwa peternakan ayam ini sedang menjalankan sebuah rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1 juta ayam per hari. Program ini mencakup pula pengadaan 12 breeding farm, 24 production farm, dan 4 laying farm raksasa dan modern yang memproduksi 2,4 juta induk ayam per tahun dan telur konsumsi 3 juta butir per hari. Semua hal tersebut didukung oleh produksi pakan berkapasitas 3.800 ton per hari, dan proyek raksasa tersebut diperkirakan akan menyediakan 6.000 lapangan kerja baru di wilayah tersebut. Diketahui bahwa peternakan raksasa tersebut memiliki fasilitas super lengkap, meliputi penyediaan grandparents, indukan, penetasan, dan penyembelihan, pengemasan, bahkan armada pengiriman untuk tujuan ke seluruh pelosok negeri. Semua fasilitas tersebut telah mendapatkan sertifikasi ISO untuk keamanan pangan, administrasi, keamanan lingkungan, dan kebersihan profesional. Pabrik alat berat Tide 4. Saat ini, penggunaan teknologi tinggi berhasil dimanfaatkan secara baik oleh Tide 4 Heavy Equipment Group, yaitu sebuah perusahaan alat berat pengangkut di kota Xiangtan, Provinsi Hunan, China. Diketahui bahwa pabrik tersebut terletak di kawasan industri Xiangtan Jiuhao Industrial Park yang berdiri di atas lahan 1,46 juta meter persegi, di mana 0,12 juta meter persegi diantaranya berada di luar ruangan, serta memiliki ruang bawah tanah. Selain itu, kawasan pabrik menggunakan sistem Green Factory, sehingga pabrik sangat bersih dan pemandangan di sekitarnya juga hijau, dengan rumput taman serta pepohonan yang terawat. Situasi bengkel juga cukup tenang, meskipun peralatan las sibuk menggabungkan besi produksi aneka alat berat. Menurut Jiang Yi, yaitu General Manager Assistant Hunan Tide 4 International Trading Co. Ltd, pengelasan memanfaatkan teknologi otomatis berupa robot pengelas yang berasal dari Jerman. Di pabrik tersebut, sekitar 85% pekerjaan las dikerjakan oleh robot dan sisanya 15% pengelasan dilakukan secara manual. Tide 4 sendiri memproduksi alat berat diantaranya untuk material handling equipment atau alat pengangkut bahan curah seperti batu bara, port hoisting machinery, and port